Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Terbagus dari kelompok PBL MB18 ingin mempresentasikan tentang PBL kami. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri yaitu Ramadhani Terbagus dan ada Puja Ananda Afel. Puja Ananda Afel dipersilahkan. Latar belakang PBL. PBL adalah salah satu strategi baru yang mendukung sistem pembelajaran di dunia perkuliahan. Mahasiswa diminta untuk memahami dan mengimplementasikan teori yang sudah dimiliki ke dalam suatu proyek. Manfaat PBL sendiri yaitu mengembangkan kemandirian dengan menjadi pembelajar aktif, mengembangkan keterampilan khususnya pada hardware, driver motor, dan optical sensor, dan melatih berpikir kritis dan mengaplikasikan problem solving dalam pengambilan keputusan. Pengenalan line follower. Robot line follower adalah sebuah robot yang dapat bergerak mengikuti garis yang bergantung pada sensor dan kontrol analog untuk navigasi jalur. Prinsip kerjanya, yang pertama, sensor garis itu mendeteksi perbedaan reflektansi antara garis dan latar belakang. Mikrokontroller mengolah data dari sensor garis dan mengirim sinyal ke motor penggerak untuk menggerakkan robot sejalan dengan garis. Dan yang ketiga, sistem line follower menggunakan umpan balik dari sensor garis untuk mengoreksi arah dan menjaga robot tetap pada jalur. Komponen driver motor, pertama kan menggunakan IC L298, dan yang kedua IC 7805T adalah IC regulator tegangan linear 3 terminal dengan tegangan 5 volt. Yang ketiga, resistor 1000 k ohm digunakan untuk mengurangi arus yang melalui LED ke level yang disarankan. Yang keempat, kapasitor 35 volt 220 mikrofarad pada driver digunakan untuk menyimpan energi dan penstabil tegangan dalam sementara waktu. Dan yang kelima, LED sebagai indikator sensor. Yang keenam, hidar. Sedangkan komponen pada sensor sendiri, kami menggunakan resistor 330 ohm dan resistor 1000 k ohm untuk mengurangi arus yang melalui LED ke level yang disarankan. Yang kedua, fotodioda sebagai penangkap gelombang cahaya yang dipancarkan. Yang ketiga, LED untuk memantulkan cahaya agar warna terbaca oleh fotodioda. Yang keempat, pin header. Dan yang kelima, jumper. Oke, di sini ada proses langkah-langkah tahap-tahap untuk mencetak PCB. Yang pertama yaitu pencetakan desain layout PCB untuk ke papan PCB. Tujuannya yaitu untuk memproses sablon PCB. Tujuannya adalah untuk untuk mencetak jalur pengawatan pada papan tembaga. Jalur pengawatan ini merupakan bagian penting dari sebuah PCB karena berfungsi sebagai penghubung antar komponen elektronika. Lalu yaitu setelah kita mencetak desainnya ke papan PCB, kita melakukan proses etching PCB. Proses etching ini bertujuan untuk menghilangkan bagian tembaga yang tidak tertutupi lapisan pelindung atau resist, sehingga membentuk jalur penghubung dan pola sesuai desain sirkuit yang diinginkan. Jadinya, inti dari etching ini adalah pemisahan tembaga yang menjadi jalur dan tembaga yang dibuang. Lalu ada proses pengeboran dan solder. Tujuan dari pengeboran papan PCB adalah untuk melubangi lubang yang telah disiapkan untuk menempatkan komponen-komponen yang ingin dipasang agar PCB bisa disolder di kemudiannya. Berikut adalah output PCB yang telah kami buat. Lalu di sini terdapat desain dan layout untuk driver motornya. Lalu di sini ada desain untuk sensornya. Ada desain skematik dan desain layoutnya. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,